Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam maturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua, dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita, partai politik menjaga demokrasi kita, masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga. Jangan dimusuhi, jangan dikecilkan. Karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera. Dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, ini karunia Tuhan. Tetapi bersatu adalah pilihan manusia.
kita yang harus menentukan, kita harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis. Karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan, dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya, bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut, karena ada yang menjaga di situ, muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi dengan rasa keadilan, dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi, bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi luar biasa, dan dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa maju, karena mereka yang mendorong kemajuan terus-menerus diberikan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kemarin Gerakan Rakyat sudah mendeklarasikan diri sebagai sebuah partai yang baru. Ya. Kemudian ya langsung partai Gerakan Rakyat ini mendeklarasikan dukungannya juga kepada Anies untuk maju di Pilpres 2029. Ini adalah terang-terangan ya bagaimana Anies didukung oleh Gerakan Rakyat. Dan kemudian ini mempertandakan bahwa Anies adalah calon ya bakal calon presiden ya, capres yang berani menantang Prabowo Subianto, teman-teman. Sebab ya angin-anginnya ini Prabowo juga akan maju juga nih ya di 2029, dan Anies sangat berani melawan sang petahana, teman-teman. Ya di sisi lain ya sekarang pertanyaannya, apakah Anies Baswedan akan siapa sebenarnya wakil yang cocok untuk Anies, ya kan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana akhirnya kan AHY dan Anies pada saat itu tidak jadi untuk berkoalisi, teman-teman, atau berduet ya. 2009 ini adalah hal yang sangat cocok sekali untuk Anies dan AHY kembali merajut duet mereka di 2009 ya. Karena dua tokoh ini sangat cocok dan layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa pasti ada kekecewaan, permasalahan di masa lampau. Namun dalam dunia politik hal itu tidaklah rumit, teman-teman. Dunia politik itu bisa cair ya. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Jadi sangat-sangat dinamis, bisa berubah kapanpun ya. Jadi saya berharap ya, kita semua berharap AHY mau kembali bersama dengan Anies ya kan. Dan ini adalah hal yang sangat kita tunggu-tunggu. Apalagi saat ini ya sekitar ya 3 atau 4 tahun lagi, teman-teman. Ini adalah waktu yang sangat singkat ya.
untuk mempersiapkan, untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan sebagainya. Dan kalau kita melihat potensi menang Anies dan AHY ini sangat tinggi ya, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada AHY juga sangat baik ya. Kinerja beliau juga sangat oke di Kementerian Prabowo ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.